Nah, ini narasi Anies ini seolah-olah hanya dirinya yang paling benar ya. Kalau orang khawatir hilang kekuasaan, maka dia tak hargai demokrasi. Siapa yang tidak menghargai demokrasi? Presiden Joko Widodo. Apakah Anies ingat Presiden Joko Widodo itu sudah mengikuti proses 5 kali pemilu, dan 5 kali pemilu menang. Pada saat menjadi wali kota Solo 2 periode, di Pilkada DKI Jakarta juga menang, dan bahkan Pilpres 2014 dan 2019 juga menang. Jadi Presiden Joko Widodo itu sangat tahu betul demokrasi. Jadi jangan diajari lah. Maka ini sangat lucu sekali lah jika Anies mengatakan seperti ini. Nah, kalau menurut saya sih yang panik jika Anies tidak menjadi presiden, ya pendukung-pendukungnya. Menurut saya mereka lah yang tidak siap kalah. Nah, dari sini juga terbukti dari cuitan Denny Siregar ini ya, sambil menyertakan screenshot sebuah artikel Jabar, yaitu di sini 5 kali kiai sepuh di Jabar mimpi Anies terbang ke langit. Isyarat langit untuk Indonesia 2024. Nah, bahkan yang lebih mengejutkan lagi ini dari pendukung dari Anies Baswedan juga. Musni Umar bilang dukung Anies bernilai pahala. Politikus PSI menyindir, mulai deh jualan politik ayat dan mayat. Nah, apakah Pilkada 2017 terulang lagi di Pilpres 2024 ya? Kalau benar-benar terjadi, wah ini sangat ngeri-ngeri sedap ya. Bahkan di sini juga dikomentari oleh Denny Siregar, para presiden dunia mimpi. Nah, pada tahun lalu juga terulang lagi pada 11 April 2019 yang lalu ketika Prabowo menjadi capres pada 2019. Ini juga ulama mimpi 5 kali bertemu Prabowo. Ustadz Somad sinyal dari Allah. Di sini juga mimpi lagi. Nah, dari berita ini yaitu bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan KPP Anies Baswedan menyindir orang yang merasa khawatir kehilangan kekuasaan. Dia mengatakan orang yang seperti itu tak menghargai demokrasi. Kalau sekarang itu orang merasa nanti ada khawatir kehilangan kekuasaan. Tidak, kekuasaan tidak pernah hilang. Kekuasaan di tangan rakyat. Kalau ada yang merasa kekuasaan di tangan dirinya, maka dia sedang tidak menghargai prinsip-prinsip dasar dalam sebuah demokrasi, kata Anies di Sekretariat KPP, Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan pada Jumat 5 Mei 2023. Anies mengatakan kekuasaan berada di tangan rakyat. Dia mengatakan hal itu menyebabkan pergantian kepemimpinan akan memunculkan perubahan, namun tetap ada keberlanjutan. Nah, kira-kira Anies ini takut apa karena akan adanya koalisi besar yang akan dibentuk Presiden Joko Widodo? Ya, isunya sih akan menggabungkan Prabowo dan Ganjar Pranowo. Nah, kalau memang betul-betul Ganjar Pranowo dan Prabowo bisa dipersatukan, maka itu ya sudah dipastikan bakal menang lah pada Pilpres 2024 mendatang. Apalagi ditambah dari jubir dari Anies Baswedan ini, yaitu bahkan menyebut Jokowi panik dan takut kalah lagi dari Anies. Nah, pertanyaannya, kalah dari Anies? Yang jelas Anies pernah menjadi menteri di kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo dan bahkan juga pernah mengalami dipecat pada saat menjadi menteri. Bayangkan kalau Presiden Joko Widodo tidak pernah mengalami dipecat sebagai menteri. Jadi memang Anies lebih berpengalaman dalam hal dipecat misalnya. Menurut saya juga sangat lucu sekali ketika menyebut Presiden Joko Widodo panik dan takut. Terbukti Presiden Joko Widodo sekarang ini juga tetap kerja-kerja dan bahkan sekarang ini juga tetap mengunjungi Lampung dan bahkan juga akan memperbaiki jalan-jalan di Lampung. Kalau memang Presiden Joko Widodo panik dan takut, pasti pekerjaan akan terlantar, tidak akan dikerjakan lah, intinya seperti itu. Nah, di sini dari Republika Merdeka ada kepanikan yang melandasi Presiden Joko Widodo melakukan manuver politik dengan ikut campur dalam peta pertarungan pemilihan presiden dan wakil presiden 2024. Jangan dibolak-balik lah, menurut saya itu yang sebelah yang panik ketika Presiden Joko Widodo ya termasuk kemarin yaitu mengumpulkan 6 parpol, ketua umum parpol di istana. Itu menurut saya juga ada yang panik sekali ya, terlebih di pendukung Anies Baswedan di Koalisi Perubahan. Bahkan juga
berita ini dibolak-balik ya, yaitu Jokowi panik lah, takut lah. Enggak takut sama sekali lah dengan Anies Baswedan kalau menurut saya. Pendiri kelompok kajian dan diskusi opini publik Indonesia Kedai Kopi, Henry Satrio alias Hensat, memandang Jokowi panik dengan kehadiran Anies Baswedan yang telah diusung Nasdem sebagai bakal capres. Kepanikan tersebut bukan tanpa alasan. Berdasarkan pengalaman Pilkada DKI 2017 silam, Anies mampu mengalahkan petahana Basuki Cahayapurnama alias Ahok yang disinyalir ikut didukung Jokowi. Ya, pokoknya semoga sajalah tidak terulang lagi kampanye-kampanye pada tahun 2017, kampanye-kampanye yang brutal seperti Pilkada 2017 yang lalu tidak terulang, maka Anies dipastikan tidak akan memenangi Pilpres 2024. Apalagi di berbagai survei-survei yang beredar, ya Anies cenderung menurun elektabilitasnya. Bukan naik, malah justru turun. Walaupun sudah safari politik kemana-mana, itu terbuktilah masyarakat sudah cerdas dalam memilih seorang pemimpin untuk 5 tahun ke depan. Untuk lebih lengkapnya, simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Politisi Partai Solidaritas Indonesia Guntur Romli menyoroti pernyataan dari ex-rektor Universitas Ibnu Khaldun Musni Umar yang menyebut perjuangan relawan dalam mendukung Anies Baswedan untuk Pilpres 2024 bisa bernilai pahala. Hal itu ditanggapi Guntur Romli melalui akun Twitter pribadi miliknya. Dalam cuitannya, Gun Romli menyinggung soal politik dengan menggunakan isu agama. Mulai lagi deh politik, ayat, dan juga mayat, ucap Gun Romli, dikutip dari Newsworthy dari akun Twitter pribadi miliknya pada Jumat 5 Mei. Sementara awalnya Musni Umar menyoroti soal usaha yang dilakukan para relawan pendukung Anies Baswedan untuk Pilpres 2024. Menurut Musni Umar, dengan segala perjuangan yang telah dilakukan, para relawan layak diberikan apresiasi. Terlebih, kini Anies Baswedan sudah mendapat 3 dukungan resmi dari parpol, yaitu Nasdem, PKS, dan juga Demokrat. Dan tinggal menunggu pembukaan pendaftaran resmi dari KPU. Tim relawan Anies Baswedan for Presiden 2024 dari berbagai partai politik dan organisasi kemasyarakatan sangat layak mendapatkan apresiasi karena mereka telah berjuang dan berkontribusi besar dalam mempromosikan dan memperjuangkan Anies Baswedan. Tutur Musni Umar dikutip dari Arah Jaya. Bagi Musni, kehadiran relawan sangat penting dalam proses pencapresan Anies di Pilpres 2024. Relawan dinilai jadi yang pertama memperkenalkan Anies hingga pelosok daerah dan rela mengeluarkan dana sendiri untuk melakukan hal tersebut. Insya Allah, jika kita mulai dengan niat yang ikhlas dan tulus untuk pengabdian ibadah, maka kita akan mendapatkan setidaknya 2 keuntungan besar. Pertama, pahala dari Yang Maha Kuasa dan akan menjadi bekal kita ketika ajal telah datang, ungkapnya menambahkan. Kedua, kemenangan jika Anies Baswedan yang kita perjuangkan meraih kemenangan dalam pemilihan Presiden 2024.